Sekarang kita belajar tentang penjumlahan vektor yang ketiga, yaitu dengan cara analitis. Di sini kita ambil sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada suatu vektor gaya sebesar F bekerja pada suatu benda dengan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ini nanti bisa kita uraikan gaya ini terhadap sumbu X dengan Fx kita katakan, dan terhadap sumbu Y kita katakan sebagai Fy. Kalau kita lihat di sini dia di samping sudut, kita gunakan cos, kalau di depan sudut kita gunakan sinus. Jadi ini Fx sama dengan F cos alpha karena dia di samping sudut. Fy ini ada di depan sudut, berarti dapat kita tuliskan Fy itu sama dengan F sin alpha. Jika nanti yang diketahui adalah komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka nilai F dapat dicari dengan rumus akar daripada Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jika ditanya arah, berarti bisa dicari dengan tangen alfa sama dengan Fy per Fx. Inilah arahnya. Kita lihat soal nomor 1. Pada gambar di bawah, komponen vektor gaya F menurut arah sumbu X adalah, pembahasannya kita lihat, ini nanti kita ukur sudutnya terhadap sumbu X karena kita menggunakan sin dan cos. Jadi kita buat ini sudutnya, ini 30, sedangkan tegak lurus sama dengan 90. 90 ditambah 30 sama dengan 120. Jadi kita buat di sini Fx sama dengan F cos alpha dari rumus, berarti kita masukkan F dikali cos 120. Cos 120 sama dengan min setengah, berarti kita buat F dikali min setengah. Sehingga kita tulis Fx itu sama dengan min 1/2F. Berarti jawabnya adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah. Jadi di sini ada 3 buah gaya bekerja, ada F1, F2, dan F3. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kita lihat F1 ini terhadap sumbu X, berarti kita gunakan tadi cos. Kita tuliskan di sini F1X sama dengan F1 cos 30. Sama dengan F1-nya sama dengan 4. Ini diingat ya, selalu sudut diukur terhadap sumbu X ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 4 kali setengah adalah 2 akar 3. Kemudian kita lihat yang F2, ini kita ukur sudutnya terhadap sumbu X. Ini sudutnya adalah 180 derajat. Kita tulis F2X sama dengan F2 cos 180 derajat. F2-nya sama dengan 6 akar 3, kemudian cos 180 derajat sama dengan min 1. Jadi, ini sama dengan min 6 akar 3 Newton. Berikutnya F3. F3 ini terhadap sumbu X itu sama dengan 270 derajat. Kita tuliskan F3X sama dengan F3 cos 270. Cos 270 sama dengan 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Jumlah gaya terhadap sumbu X, berarti ini yang terhadap sumbu X kita jumlahkan, itu sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X. F1X 2 akar 3, yang ini. Kemudian F2X adalah min 6 akar 3 ditambah 0. Hasilnya sama dengan min 4 akar 3. Berikutnya kita lihat terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X tadi udah, ini cos, terhadap sumbu Y adalah sin. Jadi F1Y sama dengan F1 sin 30. Sin 30 sama dengan setengah, berarti 4 kali setengah sama dengan 2. F2Y sama dengan F2 sin 180. Sin 180 sama dengan 0. Berarti 6 akar 3 kali 0 sama dengan 0. Berikutnya,
F3Y sama dengan F3 sin 270. Sin 270 adalah min 1. Berarti 2 kali min 1 sama dengan min 2. Kita jumlahkan semua gaya terhadap sumbu Y itu sama dengan F1Y tambah F2Y tambah F3Y sama dengan 2 ditambah 0 ditambah min 2. Berarti hasilnya 0. Yang ditanya adalah resultan ketiga gaya, berarti R sama dengan akar dari jumlah gaya terhadap sumbu X kuadrat ditambah jumlah gaya terhadap sumbu Y kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari min 4 akar 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi ini sama dengan 4 akar 3 Newton. Karena dikuadrati maka negatifnya di sini hilang. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Perhatikan vektor-vektor yang besar dan arahnya terlukis pada kertas berpetak pada gambar berikut. Jika panjang satu petak adalah 1 Newton, maka besar resultan kedua vektor adalah, kita lihat dari gambar ini, satu petak 1 Newton artinya ke kanan ini 1 Newton dan ke atas juga 1 Newton tiap satu petak. Oke, kita lihat pembahasan. Ini kita berikan namanya dulu, ini kita katakan sumbu X dan yang ke atas ini sumbu Y. Kemudian ini adalah F1 dan ini adalah F2. Kita lihat F1 terhadap sumbu X, berarti ini kita tarik garis lurus, arahnya yang ini. Berarti ada dua kotak, satu kotak tadi 1 Newton, karena ada dua kotak berarti F1X sama dengan 2 Newton. Kemudian F2X. F2X ini langsung aja berarti tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi F2X sama dengan 6. Jumlah gaya terhadap sumbu X sama dengan 2 ditambah 6, 8 Newton. Berikutnya kita lihat terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ini F1Y kita tarik garis lurus nih. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan F1Y sama dengan 6 Newton. F2 terhadap sumbu Y ini tidak ada. Berarti F2Y sama dengan 0. Kita jumlahkan. Jumlah gaya terhadap sumbu Y sama dengan 6 ditambah 0 sama dengan 6 Newton. Oke, sekarang resultannya R sama dengan akar dari jumlah gaya terhadap sumbu X kuadrat ditambah jumlah gaya terhadap sumbu Y kuadrat. Ini sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 6 kuadrat 36, kita jumlahkan sama dengan akar 100. Ini sama dengan 10 Newton. Jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali di video kita yang berikutnya.